Di kos tebing. Ya, malam ini di kos tebing sendiri, tebing yang sudah kepergok jalan bersama lereng itu, kini sedang berdua bersama bukit. Keduanya masih belum tidur, padahal waktu sudah menunjukkan setengah satu malam. Namun, keduanya masih saja berdebat. Sudah seperti pasangan suami istri yang ketahuan berselingkuh saja. Bahkan, keduanya berdebat saat tebing berada di dalam kamar mandi. Dan bukit mengoceh serasa kesal dan tak terima. Dan merasa dibohongi oleh tebing. Cepat keluar, Bing. Lama amat lu di kamar mandi. Mules. Mules karena ketahuan ya? Tebing diam. Bing, kok diam? Lo belum jawab pertanyaan gue. Pertanyaan apa lagi sih? Ya kenapa lo gak jujur sama gue? Kalaupun lo belok juga gue gak masalah. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kayak maling aja. Kalau lo mau ngege aja. Ngaku aja. Kenapa bohong sama gue? Kenapa gak jujur dari dulu? Kenapa? Lo takut gue naksir lo? Kalau lo jujur sama gue? Tebing diem. Bing, kok bisu sih? Lagi mandi, gatel kena pasir. Emang lo habis ngapain sama lereng? Lo main ya sama dia? Iya, main di pasir ya? Oh iya, lo ngapain tadi sore lancang ngangkat telepon beli lembah pas gue mandi, ha? Berisik, teriak tebing, lalu tebing mandi, dan bukit berhenti mengoceh lagi. Jujur, tebing merasa tak enak pada bukit. Tebing pun yang merasa tak nyaman itu buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu keluar. Cekrek, dan begitu tebing keluar, bukit terlihat tidur berselimut tebal dari atas kepala sampai ujung kaki. Tebing pun memakai bajunya kembali, lalu tebing menghampiri bukit di ranjang dan membuka selimut bukit dan cengangas-cengenges. Ngapain sih lo? Cengangas-cengenges, kayak gak punya dosa, gak punya salah. Iya maaf, aku ngaku, aku salah. Dah, damai. Gak segampang itu. Terus aku harus bagaimana supaya kamu gak marah kayak gini? Ya jujur, kasih tahu gue dulu kenapa lo diam-diam ketemuan lereng di belakang gue. Dan kenapa harus bohong? Cari alasan sampai bawa-bawa John segala. Jelas-jelas gue ketemu John. Iya, sorry. Gimana ya jelasinnya? Aku juga gak tahu kenapa. Aku bisa ngikutin permintaan dia buat ketemuan. Nih, lihat pesan-pesan DM-nya. Set, ucap tebing menunjukkan chattingan keduanya. Kenapa lo mau aja diajak ketemuan sama dia? Aku juga gak tahu. Gak enak aja. Dan apa? Lo suka? Ngaku. Gak tahu. Ih, jujur aja, gak usah malu. Aku sudah jujur. Aku juga gak tahu. Aku masih bingung. Atau jangan-jangan kamu penasaran? Penasaran apa? Ingin coba-coba? Coba-coba apa? Nyobain lereng lah. Lu punya duit buat bayar dia? Gila, enggak lah. Aku takut penyakit. Ya terus kenapa? Gak tahu, Kit. Kok gak tahu terus sih? Ya apa yang lo rasain? Aku juga bingung. Lo suka gak sama dia? Tebing menggelengkan kepala. Ya terus kenapa kamu bisa mau ketemuan sama dia? Aku gak enak aja karena aku terus menolaknya. Jadi gak ada salahnya kan kalau menemuinya sekali saja. Terus kalau dia ngajak lo ketemuan untuk yang kedua kalinya, gimana? Menurutmu aku harus bagaimana enaknya? Kok tanya gue? Lo kan yang jalani, apa hubungannya sama gue? Ya kan aku belum pernah diajak ketemuan sama cowok, apalagi sama... Ya gue aja yang gay juga baru pertama kali diajak jalan sama cowok, beli lembah. Lo kan tahu, sekalipun gue gay, gue gak pernah punya cowok. Sekalinya diajak jalan berdua sama cowok, juga sama lo. Ya sama, terus aku harus gimana? Ya gak tahu. Kalau lo emang suka, jujur aja, gak usah malu. Apalagi sampai ngumpet-ngumpet. Iya maaf, aku tuh gak enak aja sama kamu. Malu juga, karena selama ini aku terlalu terlihat munafik. Tapi sejujurnya, aku belum ada rasa apapun sama lereng. Sekarang memang belum. Tapi ingat, pepatah Jawa,
Tresno jalaran soko kulino. Cinta itu timbul karena terbiasa. Kalau lo terbiasa bersama, terbiasa ketemuan, terbiasa jalan, lama-lama timbullah rasa. Ucap Bukit yang membuat tebing tiba-tiba tersenyum mendekatinya, yang membuat Bukit langsung gugup. Aroma sabun mandi tebing tercium di hidung Bukit. Jika memang Tresno jalaran soko kulino, lantas bagaimana dengan kita? Bukankah kita sudah kulino atau terbiasa? Kulino urip bareng, kulino melaku bareng, dan kulino turu bareng. Seketika tebing memeluk Bukit seperti biasa, sampai Bukit bingung harus menjawab apa. Namun bukan Bukit jika tidak dapat menyangkal tebing. Lantas apa semua orang yang kulino atau terbiasa itu harus cinta? Bisa cinta, tapi bisa jadi cinta dengan arti lain. Maksud kamu? Tanya tebing lalu melepas pelukannya dan menatap Bukit dengan serius. Sekarang gini aja, kulino kan gak melulu bersama pasangan. Kulino bersama orang tua, kakak, adik, mereka juga bersama kan? Tapi itu beda konteks. Begitu juga kebersamaan kita. Jangan lo samain sama lereng. Kita terbiasa bersama, yang timbul bukan cinta, tapi rasa kekeluargaan. Bukankah lo yang bilang sendiri, lo udah nganggep gue kayak adek lo sendiri? Kakak dan adik gak mungkin jatuh cinta kan? Kata siapa? Di luar sana banyak. Kakak sama adiknya sendiri, bapak sama anak, bahkan menantu sama mertua. Karena kebiasaan bersama. Itu menantu dan mertua laknat. Lantas menurutmu, aku harus gimana? Apa aku harus menolak ajakan lereng untuk bertemu lagi? Ya itu sih terserah lo aja. Gue no comment. Kamu sendiri, bukankah kamu kulino terbiasa bersama dengan beli lembah saat ini? Bukankah itu berarti timbul cinta? Gue sih udah cinta banget rasanya sama dia, tapi dia enggak. Karena yang terbiasa sama dia bukan aku aja, tapi banyak. Termasuk sama lereng. Dan asalkan lo tahu, saat lo mergokin gue di Jum sama beli lembah itu, gue habis berantem. Dia nemuin gue ke kos-kosan dengan sendirinya dan tahu kos gue dikasih tahu kadek. Itu karena dia nggak enak sama gue, karena nolak ajakan makan siang gue, tapi gue malah nggak sengaja mergokin dia malah makan siang sama lereng. Itulah yang membuat gue kesel. Dan gue merasa dia terbiasa dengan banyak orang. Bahkan bukan hanya lereng, masih banyak yang lain. Jadi gak mungkin timbul cinta. Kalaupun timbul cinta, itu guenya yang cinta, dianya kagak. Kalau gak cinta, kenapa tadi mau diajak jalan? Gak tahu. Tuh kan, sekarang kamu yang jawab gak tahu. Ya emang gue gak tahu. Tapi kan setidaknya gue gak semua nafik lo, pakai ngumpet-ngumpet. Iya, kena lagi deh. Gue gak tahu, bukan karena gue gak yakin sama perasaan gue. Tapi gue gak yakin sama hubungan kita yang aneh. Dan gak jelas seperti apa. Hanya jalan dan jalan aja. Gak ngerti statusnya aja. Teman ngobrol mungkin. Karena kalau teman tidur, gue gak mau. Dia sudah mendapatkan dari yang lain. Tapi dia sudah berani menciummu. Gak menutup kemungkinan akan berbuat lebih jika ada kesempatan. Entahlah. Lo sendiri, apa yang lo lakuin tadi di pantai? Sampai-sampai lo pulang mandi. Lo udah diapain sama dia? Jangan-jangan apa? Jangan jauh-jauh. Kita hanya mengobrol, gak lebih. Dia sopan kok, seperti orang lain yang baru kenal seperti biasa. Dan itu juga baru sebentar, dan asal kamu tahu. Gimana kita memulai percakapan? Kalau baru ngomong, udah ada yang lempar batu kerikil di kepala. Sampai sekarang masih kerasa. Ya maaf, sini-sini, gue pijit gantian. Udah malam, besok kita sama-sama masuk pagi. Ya, Bukit pun memijat kepala tebing. Rasa lelah berdebat dengan Bukit membuatnya lelah. Dan tak lama kemudian, tebing terlelap. Dan ketika tebing terlelap, HP tebing berbunyi. Pesan DM dari lereng. Dan Bukit dengan lancang dan usil balas dendam membuka pesan lereng dan membacanya. Bahkan dengan berani mengetikkan sesuatu. Dan entah apa itu, yang jelas wajah Bukit terlihat puas. Di Villa Lereng, ya pagi ini
Lereng terbangun dan sebentar lagi Lereng akan bertemu dengan kliennya yang seorang cewek. Dan sebelum ketemuan dengan kliennya, Lereng breakfast terlebih dulu. Sembari sarapan, Lereng kembali mengecek banyaknya notifikasi di HP-nya. Begitu banyak notifikasi baik dari klien maupun yang lain. Namun Lereng kembali membuka pesan DM dari Tebing semalam. Lereng baru ingat jika malam ini ada janji bersama Tebing. Padahal malam nanti sudah ada janji dengan salah satu kliennya. Ya, demi Tebing, Lereng rela men-skip salah satu kliennya. Ya, entah kenapa Lereng merasa senang saat Tebing berkenan bertemu dengannya. Meski tak ada obrolan yang serius semalam karena keburu kepergok teman satu kosnya, namun anggap saja ini suatu permulaan, tak perlu terburu-buru. Lereng cukup menikmati kedekatannya dengan pelan-pelan tapi pasti. Entah kenapa, Tebing terlihat spesial di mata Lereng. Flashback semalam. Di bawah pohon kelapa di dekat pedagang sate ikan laut, Lereng akhirnya bertemu Tebing. Lereng, aku pikir kamu gak datang. Aku gak enak aja. Gak apa-apa, nanti juga lama-lama enak. Sate ikan laut? Ucap Tebing yang gugup itu terlihat basa-basi. Thanks, aku masih kenyang. Oh, aku tahu. Sebentar, ucap Tebing seketika berlari. Lalu tak lama kemudian ia kembali dengan membawa 2 botol bir dingin. Oh, ternyata kamu tahu apa kesukaanku. Itu karena kamu sering memesannya di resto. Aku harus mentraktirmu lain waktu. Hanya sebuah bir, tak perlu dipikir. Ini bukan karena bir, tapi karena cowok yang aku taksir. Terima kasih atas niat baikmu, tapi jangan berharap lebih, agar kamu tidak kecewa. Tapi aku yakin, kamu tidak akan mengecewakanku. Balas Lereng menatap tajam Tebing dan tatapan yang seolah memikat hingga kemudian, pluk. Oh, bukit. Ada yang bocor, tapi ini bukan ban. Apa ya yang bocor? Oh, rahasia yang bocor. Flashback off. Di sebuah hotel, di sebuah kafe yang ada di samping lobi hotel sendiri, Beli Lembah sedang duduk menunggu para tamu-tamunya keluar. Sembari menunggu, Beli Lembah memesan kopi dan toast, sekaligus sarapan. Sembari menunggu pesanan, Beli Lembah mencoba mengecat Bukit. Pasti Bukit sudah bangun dari subuh tadi. Namun rupanya Bukit belum membalasnya. Beli Lembah pun kembali menikmati sarapannya dan menyeruput kopinya. Dan begitu Beli Lembah menyeruput kopinya, dari lobi Beli Lembah melihat Lereng yang juga kini masuk ke kafe dan terkejut saat tak sengaja bertemu Beli Lembah. Kenapa kita selalu sering bertemu? Sapa Lereng langsung duduk di sebelah Beli Lembah. Bukankah itu jodoh? Bisa jadi, jodoh berpetualang. Apa yang kau lakukan di sini? Biasa, nunggu tamu. Kamu? Sama-sama nunggu tamu, tapi tamunya saja yang berbeda. Jadi, Tebing, cowok spesial itu? Bukankah temannya juga spesial buat Beli? Tanya Lereng, namun Beli Lembah hanya tersenyum, tak menjawab iya ataupun tidak, dan hanya mengambil gelasnya sembari menawarkan Lereng. Morning cafe, morning person, and then morning sex maybe? Yes, follow me. Ya, seketika Beli Lembah mengikuti Lereng dari belakang. Entah keduanya mau apa. Yang jelas keduanya berjalan melewati sebuah jalan yang terdapat petunjuk arah, tanda panah bertuliskan toilet pria. Di kos Tebing sendiri, Tebing sedang menyiapkan sarapan untuk keduanya. Sembari menyiapkan bahan-bahan untuk memasak nasi goreng, Tebing mengecek pesan DM-nya. Tumben sepi, apa Lereng merasa terganggu dengan ulah Bukit semalam dan tak berani mengecat lagi. Ah, sudahlah, Tebing tak terlalu memikirkan itu. Tebing lebih baik memasak nasi goreng. Suara wajan dan aroma sedapnya nasi goreng membangunkan Bukit. Aromanya gimana? Sedap gak? Sedap banget, Bing. Sabar. Gue telurnya 2 ya, sama buatin kopi susu. Beres. Ya udah, gue beres-beres kamar dulu. Ya, sembari masih menggoreng nasi, Tebing melihat Bukit yang sedang beres-beres kamar. Dan saat keduanya sibuk dengan aktivitas masing-masing,
HP Bukit berbunyi, Beli Lembah menelponnya. Tebing pun yang penasaran dan kepo itu diam-diam menguping. Ya Beli. Pagi Kit. Pagi Beli. Tumben pagi-pagi. Iya ini. Baru sampai kos. Tadi jam 4 pagi nganter tamu. Mas Taufik sama teman-teman kamu ke bandara. Oh iya Beli. Mereka pulang. Kamu kerja kan hari ini? Kerja Beli. Besok libur. Nanti makan siang bareng ya? Emang Beli gak ada tamu? Tamu ada aja. Tapi gimana kalau Beli pengen makan sama kamu? Gak usah janji Beli. Gue trauma. Takutnya ntar Beli udah makan siang sama orang. Jangan gitu sama Beli. Beli udah minta maaf. Kamu masih dendam sama Beli. Enggak kok. Bercanda. Beli gak ada apa-apa sama dia. Kamu tahu dia siapa dan Beli seperti apa. Dan kamu juga tahu Lereng kan jalan semalam sama Tebing. Asal kamu tahu aja, malam sebelum mereka berdua ke Bergok, Beli sempat ketemu sama Lereng. Lereng bilang mau ketemu sama seseorang yang spesial. Lebih spesial dari klien. Gak taunya Tebing, teman kamu. Sepertinya dia suka sama Tebing loh. Tapi bukannya kamu bilang, Tebing gak suka cowok ya? Gimana tuh? Mungkin dia ketularan gue. Bisa jadi. Terus kamu gimana? Apanya yang gimana? Kamu cemburu gak kalau Tebing sama Lereng? Dih, kenapa cemburu? Siapa tahu aja. Enggak lah. Ya sudah kalau gitu, Beli kerja lagi ya. Mau nganter tamu soalnya ke Ubud. Iya Beli, semangat. Tutut. Cie, yang morning call. Apaan sih? Biasa aja. Gak ada yang spesial. Emangnya lo, someone spesialnya Lereng, yang lebih spesial daripada klien-kliennya? Ih, kok gitu sih mukanya? Berarti benar apa yang Beli Lembah barusan bilang. Apaan? Kalau kamu cemburu, sembarangan. Ya terus kenapa mukanya gitu? Ya, lo cari gara-gara. Beresin sendiri nih kamar, gue lapar. Udah mateng kan? Keburu telat. Ya sudah, nih pelan-pelan makannya. Selalu enak. Telurnya habis, ntar kamu belanja ya kalau duluan pulang. Oke, itu aja. Mie instan masih? Masih. Ya, keduanya pun sarapan bersama. Entah kenapa Tebing selalu senang jika Bukit selalu memakan dan terlihat amat menikmati masakannya dengan lahap dan bersemangat. Namun di tengah makannya, Tebing melihat ekspresi Bukit tiba-tiba saja berubah. Seketika jadi murung dan menatap Tebing yang membuat Tebing jadi bingung. Bing, ya kenapa Kit? Kalau seandainya nanti lo beneran suka sama Lereng dan seandainya kalian pacaran, lo jangan lupain gue ya. Kenapa gitu? Ya bagaimanapun juga sedikit banyak pasti ada sikap lo yang berubah dan tak akan sama seperti biasanya lagi. Kok bisa? Jangan bilang kamu takut aku gak bisa masakin nasgor lagi. Dan yang lain. Gak cuma itu, apa yang biasa kita lakukan bersama akan jarang kita lakuin lagi. Jalan bareng, keluar bareng, belanja bareng, bahkan tidur bareng. Karena pastinya lo akan lebih sering tidur sama Lereng dibanding sama gue. Kok ketawa? Gue lagi serius nih. Kenapa jadi parno gitu sih? Sejauh ini paling jauh. Sampai segitunya kamu mikirin itu? Ya, soalnya pasti akan ada yang berubah. Gak akan ada yang berubah. Dan gue pasti ini tuh. Janji? Janji. Lagi pula, kenapa harus ketakutan? Gak mungkin kamu kesepian. Masih ada Beli Lembah. Masih banyak teman-temanmu yang lain. Temenmu kan gak aku aja. Bahkan selama ini, siapa yang sering ninggalin aku? Tidur sendiri, Kamu enak-enakan nginep sama temen-temenmu. Nonton konser lah, jalan ke inilah, itulah. Aku malah kamu tinggal sendirian di kos. Salah sendiri. Lo tiap diajak temen-temen lo jalan, nolak terus. Kerjanya ngintilin gue mulu. Makanya jadi cowok jangan sosokan introvert. Gimana mau dapet cewek? Gimana mau dapet pacar kalau gak pernah jalan? Sekalinya dapet,
Dapat humu. Ya gimana lagi, aku lebih nyaman kemana-mana sama kamu. Alasan, semalam juga nyaman jalan sama orang sampai ngumpet-ngumpet segala. Dibahas lagi. Masih gak terima? Astaga, jam 7 kurang 15. Kamu sih pagi-pagi ngajak debat, buruan habisin. Nih, habis, cuciin piring ya, lanjutin beres-beres, gue telat. Ya, Tebing hanya geleng-geleng dan melanjutkan beres-beres kamar. Dan keduanya pun bersiap kerja. Di loket sendiri, Bukit baru saja tiba. Dan di loket sudah ada Ketut yang lebih dulu datang. Tut, jadi Kade libur? Jadilah, besok gantian kamu ya. Yoi. Kemana besok kamu melali? Ada deh. Dan begitu Bukit dan Kadek sedang melayani pengunjung, dari jauh Bukit melihat lereng, namun bukan dengan om-om atau dengan cowok, namun dengan seseorang cewek cantik, masih muda sepertinya, dan juga terlihat romantis, seperti sepasang kekasih. Jika orang lain melihat dan tidak tahu, maka pasti akan mengira mereka adalah couple. Tapi nyatanya semua itu kepalsuan. Untuk berapa orang? Sapa Ketut ketika lereng menghampiri loket, sedangkan Bukit hanya tersenyum menyapa. 2 orang saja. 100.000. Hai Kit, sapa lereng sembari menyerahkan uang. Hai. Oh ya, kebetulan. Semalam, aku belum sempat meminta nomor Tebing. Boleh minta nomornya? Kenapa lo gak minta sendiri sama orangnya aja? Kan bisa lewat DM. Hah? Maksud gue, bentar. Nih, nomornya. Save. Thanks. Nomor lo? Gue. Buat apa? Gue ngerti. Nih, nomor gue. Kalau lo mau tanya-tanya soal Tebing, bisa chat gue. Thanks. Dan kalau kamu mau tanya-tanya soal beli lembah, kamu juga bisa tanya sama aku. Aku memang bukan siapa-siapanya, tapi aku cukup mengenalnya. Seperti kamu mengenal Tebing. Ucap lereng, dan lereng pun masuk dengan cewek cantik itu, yang membuat Bukit terdiam dan berpikir. Seketika Ketut yang melihat jadi kebingungan. Ngapain kamu ngelamun? Oh, iya, gak apa-apa. Dan ketika Bukit baru saja melayani pembeli, HP-nya bunyi. Beli lembah menelponnya. Kit, ya Beli. Aduh, sorry ya. Kayaknya Beli gak bisa deh ngajak kamu makan siang. Siang ini Beli harus nganter tamu loh, rame. Tamunya mau ke Nusa Dua, jadi agak jauh. Waktunya gak sempet loh. Jangan ya marah ya. Beli beneran loh, ini gak bohong. Oh, iya Beli, gak apa-apa. Beneran ini, Beli gak bohong. Beli takut kamu marah lagi sama Beli. Jadi gak enak Beli. Santai Beli. Sorry ya, loket lagi rame. Tut. Ucap Bukit yang kesal itu menutup panggilan teleponnya. Di Resto Tebing sendiri, Tebing sedang melayani pembeli seperti biasa. Dan ketika sedang melayani pengunjung, Tebing baru saja melihat Beli lembah datang bersama dengan rombongan tamunya, yang semua tamunya adalah bule semua. Tebing pun menghampirinya. Beli, saya bawa 7 orang ini, tapi belum reservasi. Tapi penuh ya? Oh, masih ada Beli yang di dekat kolam. Hello mister, the seats are full. We can sit by the pool and enjoy the nice view, okay? Ya, oke Beli. Silakan Beli. Ya, Beli lembah ditemani Tebing kini membawa rombongan bule tamunya duduk di pinggir kolam sembari menikmati pemandangan pantai dan deburan ombak. Dan begitu tamu bule-bulenya duduk, Tebing menyerahkan menu pada Beli lembah dan Beli lembah menunjukkan dan merekomendasikan beberapa menu untuk para tamu bulenya. Dan setelah memesan makanan dan minuman, Tebing pun kembali dan memesankan ke kitchen. Bing, sapa Beli lembah menghampiri Tebing yang sedang menyiapkan minuman. Oh, ya Beli, ada tambahan menu? Oh, gak ada. Gimana semalam? Gak berantem kan sama Bukit? Berantem sih enggak, cuma ngomel-ngomel aja dikit. Cemburu dia? Enggak lah, kan dia sukanya sama Beli, bukan sama aku. Kenapa cemburu sama aku? Menurutmu dia beneran suka sama saya? Aku yang selama ini dekat dengannya, jadi aku tahu betul seperti apa dia. Kalau dia senang, aku senang.
Tapi kalau dia kecewa, aku bakal cari orang yang buat dia kecewa. Ucap tebing meninggalkan beli lembah, mengantarkan minuman ke bule-bule itu. Dan dari nada bicara tebing itu seperti nada-nada ancaman. Rupanya beli lembah merasakan ada yang berbeda yang ia rasakan antara tebing dan bukit. Tapi beli lembah sama sekali tak takut dengan ancaman tebing. Di kos tebing sendiri, bukit yang baru saja pulang itu seperti biasa menyapu kamar, mengambil jemuran dan menyetrikanya sembari menyetrika. Berkali-kali beli lembah menelponnya, namun Bukit tak mengangkat. Bukan karena marah, namun Bukit mencoba membiasakan agar jangan terlalu mengharap sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Jujur, semenjak tebing kini dekat dengan lereng, ada rasa was-was yang menyelimuti hatinya. Mengapa dia harus was-was? Harusnya Bukit senang jika tebing kini sama dengannya. Namun begitu tebing sekarang dekat dengan lereng, ada rasa ketakutan di hati Bukit. Segala ketakutan muncul, apalagi saat tadi tak sengaja bertemu lereng dan meminta nomor HP tebing. Sudah pasti ke depannya tebing akan sering-sering berkomunikasi dengan lereng. Entahlah, Bukit benar-benar dibikin pusing hari ini. Dan saat Bukit hendak menyetrika, suara motor tebing datang dan saat tebing masuk, astaga, ngelamun lagi. Bing, kok udah pulang? Udah jam 6 ini. Oh iya, kamu ngapain ngelamun sih? Lagi nyetrika. Kalau sampai kolorku bolong lagi gimana? Enggak, lihat nih, aman. Gak usah ngelamunin beli lembah. Nih, titipan beli lembah. Beli lembah? Iya. Apa ini? Mana aku tahu, buka aja. Dan begitu Bukit membukanya. Wah, jam tangan, kaos branded. Nyengir-nyengir dah tuh. Tadi aja nekuk tuh muka. Makanya jangan salah paham dulu. Tadi tuh beli lembah ngadu sama aku. Katanya berapa kali dia ngehubungin kamu. Tapi kamu cuek aja. Dia takut kamu marah. Padahal dia emang lagi bawa tamu. Aku saksinya. Emang dia lagi bawa tamu kok ke resto. Bule-bule semua. Makanya dia gak sempet makan siang sama kamu. Oh gitu. Terus kalau dia bisa ke resto kamu, kenapa gak sekalian ke taman wisata? Ya suka-suka bulenya mau kemana. Mungkin belum mau ke taman wisata kali. Tadi katanya habis dari resto mau nganter langsung ke Nusa Dua. Oh, hehe. Bales tuh, bilangin kalau pengiriman sudah sampai. Iya ntar aja, gue lanjut nyetrika dulu. Ya, tebing pun membuka seragamnya. Body six pack tebing itu terlihat seperti biasa. Entah kenapa tebing melihat Bukit terlihat murung saat menatap tebing. Kenapa Kit? Gak apa-apa, ucap Bukit lalu kembali menyetrika, sembari membatin dalam hati. Sebentar lagi, dada lebar lo yang biasa buat gue sandar akan dipakai lereng. Tebing, jorok banget sih, teriak Bukit saat tebing mengusap ketiaknya dan mengusapkan kembali di hidung Bukit yang membuat Bukit kesal. Tebing pun akhirnya kabur masuk ke kamar mandi. Alah, munafik. Biasanya juga gue tidur ngisep-ngisep ketekku. Ngaku aja, gak cuma ketek. Kadang-kadang ngisep-ngisep pentilku kan. Cuma sekali doang, lebih banget sih jadi orang. Itu sekali kan yang ketahuan. Ya siapa suruh, malam-malam pentil lo bangun. Itu dingin Jir. Awas aja ya, kalau kamu kurang ajar lagi, ku isep gantian. Isep aja kalau berani, mulut doang lo, ucap Bukit. Namun kemudian tersenyum. Entah kenapa melihat tingkah usil tebing padanya membuat Bukit semakin lama semakin sedih. Lo mau kemana Kit malam ini? Keluar ya sama beli lembah? Gak tahu, kepo. Galak amat. Bukit tak menjawab. Dan di kamar mandi sendiri sembari mandi, tebing merasa ada yang berbeda dari Bukit dan tampak tak seperti biasa. Seperti ada yang mengganggu pikirannya. Tebing jadi penasaran dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang Bukit pikirkan? Apa masalah beli lembah? Sepertinya sudah tidak, lantas kenapa seperti ada yang berbeda? Itu karena tebing hafal betul gerak-gerik sahabatnya itu. Atau jangan-jangan ada masalah di kerjaannya. Kit, panggil tebing dari dalam kamar mandi. Apa? Kamu kenapa? Kenapa gimana? Kamu ada masalah di kerjaan? Gak ada,
Aman-aman aja. Kamu gak enak badan? Meriang lagi? Enggak tuh. Terus kenapa? Apanya yang kenapa? Ya udah kalau nggak apa-apa. Bukit diam. Ya, tebing merasa aneh. Meski jawaban Bukit mengaku tak terjadi apa-apa, namun hati tebing tak dapat dibohongi. Tebing masih merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bukit darinya. Hanya saja, sepertinya Bukit tampak enggan mengutarakan padanya dan terlihat seperti merahasiakannya. Entahlah, tebing yakin suatu saat akan ketahuan juga. Ya, waktunya tebing mempercepat mandinya. Tebing baru ingat jika bahan-bahan di dalam kulkas habis. Kit, kamu tadi udah beli telur? Bukit tak menjawab. Kit, udah selesai belum kamu nyetrikannya? Bukit tak ada suara. Kit, kok diam aja? Ngapain sih? Ambilin CD gue, Gi. Kit. Mulai. Ah, ini anak kenapa sih? Dan begitu tebing membuka pintu kamar mandi, cekrek. Cek. Seketika tebing terkejut saat lereng sudah ada di depan pintu kamar mandi dengan membawa CD tebing di tangannya dan tersenyum. Lereng, kok kamu bisa ada di sini? Ucap tebing yang gugup, apalagi saat melihat lereng menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apalagi tebing hanya memakai handuk yang menutupi bagian bawahnya saja. Gak penting kenapa aku bisa di sini. Yang penting sekarang pakai CD-mu dulu. Double XL kan? Nih, set, ucap lereng melempar CD dan tebing pun menangkapnya. Lalu dengan lancangnya lereng rebahan di ranjang tebing. Di mana Bukit? Gak tahu. Pas aku datang, pintu dalam keadaan terbuka dan tidak ada siapa-siapa. Kos-kosannya memang kecil, tapi cukup bersih dan nyaman. Apa di ranjang ini kamu dan Bukit tidur berdua? Sorry, aku mau pakai baju. Bisa kamu keluar kamar dulu? Memangnya kenapa? Kita sama-sama laki-laki. Lagi pula tanpa melihat, aku sudah tahu dari ukuran CD-mu. Lagi pula, aku sudah sering melihat bermacam-macam bentuk. Besar, kecil, panjang, pendek, bengkok ke kiri, bengkok ke kanan, ke atas, ke bawah, kuncup, atau yang berhelm. Jadi santai aja. Tapi aku tidak terbiasa dengan orang asing, apalagi dengan orang yang baru kenal. Oke, aku gak lihat. Ucap lereng membalikan tubuhnya, namun tebing masih merasa tak nyaman. Lereng, maaf, kamu bisa menungguku di luar. Set, lereng membalikan tubuhnya, lalu tersenyum. Baiklah, aku kasih waktu 5 menit. Segera keluar. Jangan sampai kita terlambat, karena aku sudah reservasi tempat. Reservasi? Iya, bukankah aku semalam janji mentraktirmu makan malam? Dan bukannya semalam kamu tak hanya mengajakku makan malam, tapi juga mengajakku menginap di hotel. Apa? Menginap di hotel? Kapan? Semalam aku tidak merasa mengajakmu ke hotel. Jangan bilang jika bukan kamu yang mengirim DM padaku. Wait, nih, lihat pesannya. Seketika tebing melihat pesan DM di HP lereng dan juga pesan di DM di HP-nya sendiri. Ekspresi tebing pun langsung berubah kesal pada Bukit. Rasanya ingin dia marah, lalu mencoba menghubungi Bukit, namun Bukit tak dapat dihubungi. Kemana dia? Pergi tanpa pamit dengan meninggalkan masalah. Lereng, bukan aku yang mengirim pesan DM itu. Sumpah, ini Bukit yang usil, bukan aku. Kita baru kenal. Tidak mungkin aku berani mengajakmu menginap di hotel. Lagi pula, aku gak punya uang untuk mengajakmu di hotel. Oh, aku gak peduli, itu urusan kamu dengan Bukit. Aku sudah terlanjur booking hotel dan reservasi restoran untuk dinner kita. Kalau kamu menolakku dan berani membatalkan ini, kamu harus bertanggung jawab. Mengganti biaya hotel 5 juta per malam. Juga reservasi dinner kita seharga 2 juta per package. Dan kalau kamu tidak dapat mengganti, aku akan laporkan ke polisi dengan modus penipuan. Apa? Aku tidak mau terlambat. Cepat pakai pakaianmu dan aku tunggu di luar segera. Brak.
Seketika lereng keluar dan menutup pintu kamar Tebing. Dan Tebing seketika emosi, mencoba menghubungi Bukit, namun terus gagal. Tebing pun membatin dalam hatinya. Kit, bener-bener kamu bisa-bisanya bikin perkara. Awas saja ya kamu. Di jalan sendiri, Bukit sedang berjalan menuju warung. Sembari berjalan, Bukit menerima panggilan telepon dari Beli Lembah. Dan Bukit mengobrol sembari berjalan ke warung. Akhirnya, kamu ngangkat juga telepon Beli. Pasti udah nyampe ya barangnya. Gimana? Suka nggak? Udah Beli. Suka banget Beli. Barusan dikasih sama Tebing. Makasih ya. Tapi kenapa harus repot-repot? Ini bukan sogokan kan? Sogokan lah. Mana ada di dunia ini yang gratis? Beli kan mau ngajak kamu jalan-jalan sama nongkrong. Beli mau ngajak makan malam. Iya Beli. Siap. Pakai ya jam tangan sama kaosnya juga. Habis ini Beli OTW jemput. Gak usah janji deh. Tahu-tahu muncul aja. Daripada gak jadi lagi. Karena terkadang sesuatu yang direncanakan selalu gagal. Jangan pesimis gitu. Kalau ini Beli udah yakin pasti jadi. Beli udah selesai tugas. Udah free. Tadi memang Beli sungguhan. Ada tamu loh. Tanya aja sama Tebing. Beli bawa tamu banyak. Gak sempet. Selesai dari restoran baru mau mandi. Iya Beli percaya. Udah gak marah kan sama Beli? Iya udah. Enggak. Kamu di mana ini? Kok bising sekali suara motor? Iya Beli. Lagi jalan kaki mau ke warung. Nyari telur nih. Lupa sama Tebing suruh beli telur. Oh, ya udah kalau gitu Beli mandi dulu ya. Habis ini Beli langsung OTW. Iya Beli. Jangan lupa ya dipakai jam sama kaosnya yang dari Beli. Iya Beli. Tut. Mas, telur 10 biji ya. Apalagi? Mie enggak? Masih ada Mas. Ada lilin enggak? Takutnya mati lampu. Ada. Beli 2 deh. Berapa? 30.000. Mas, makasih. Ya, Bukit pun yang kembali berjalan sembari melihat HP-nya itu terkejut ketika melihat 10 panggilan tak terjawab dari Tebing. Bukit pun membalas mengecatnya. Sabar, ini lagi di warung, baru mau pulang. Katanya suruh beli telur. Ada apa? Mau nitip apa lagi? Tebing membacanya, namun tak membalas. Apaan? Buruan kampret, ucap Bukit mengetikkan lagi. Namun lagi-lagi Tebing hanya membacanya dan tak membalas. Sehingga membuat Bukit jengkel dan menelponnya. Ih, kok dimatiin sih? Aneh. Memanggil Bukit kembali. Kok dimatiin? Kenapa sih? Bego loh. Orang ditanya bener-bener. Awas aja. Nyampe kos baru ingat mau nitip apa. Gue tampol bener palanya. Dan kalau sampai ada yang kelupaan, biar dia aja deh yang cari sendiri. Gue mau kencan sama Beli Lembah. Gak sabar pakai jam tangan sama kaos pemberian Beli Lembah. Eits, tapi kenapa dia sampai segitunya ya sama gue? Apa ada maunya? Ada sih. Tadi kan dia bilang mau ngajak gue makan malam. Tapi kalau demi nyogok gue biar gue gak ngambek, kenapa harus sampai beliin jam tangan sama kaos segala? Branded lagi. Apa itu gak terlalu berlebihan? Kita kan gak pacaran, apa wajar sebagai teman memberikan hadiah sebagus ini hanya untuk tujuan makan malam? Atau jangan-jangan bukan makan malam, tapi makan gue? Gak mungkin. Gue harus tahan diri. Gue gak boleh terpengaruh meski jujur. Ciumannya itu, mending gue buru-buru lebih ngomel-ngomel sama keburu Beli Lembah datang ngejemput. Dan begitu langkah kaki Bukit sampai di kosan, seketika Bukit terkejut ketika Lereng sedang duduk di kursi yang ada di depan kos. Lereng? Seketika Lereng langsung beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Bukit sembari tersenyum pada Bukit. Thanks atas kerjasamanya. Karena berkat kamu, aku bisa ngajak Tebing keluar malam ini. Bukit tak menyangka ulah usilnya ditanggapi serius oleh Lereng. Bagaikan senjata makan tuan, Bukit yang usil, tapi entah kenapa Bukit sendiri yang menyesal. Hingga kemudian Bukit
melihat pintu kamar kos terbuka. Tebing dengan tampannya keluar, menatapnya dengan tajam, lalu bergantian menatap lereng hingga kemudian, I'm ready for spend the night with you. Ucap tebing menggenggam tangan lereng, lalu pergi tanpa sedikit pun menoleh pada bukit.